wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah beserta wakil guru-guru siswaan dan segenap dewan guru, pegawai dan staf dari MTSN 7 Temanggung serta anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang berbahagia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita pada pagi hari ini memperingati Isra Mi'raj. Ada yang tahu artinya Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke sampai langit, sampai Sidratul Muntaha. Naik pesawat, naik buruk, ditemani malaikat Jibril untuk menerima apa? Wahyu apa? Sholat berapa waktu? 5 waktu. Alhamdulillah. Bapak vokalisnya ada yang hafal lagu Di Suatu Malam itu? Ada hafal? Di suatu malam di bulan Rajab Nabi memanggil Nabi Muhammad. Belum? Itu viral itu benar. Mulai tahun lalu viral lagu yang ada yang tahu Di Suatu Malam. Ada yang bawa HP? Nah, dibuka HP-nya. Pakai lagu dulu ya. YouTube-nya. YouTube-nya buka Di Suatu Malam. Di Suatu Malam. Coba nyanyi bareng Di Suatu Malam. Satunya HP-nya didekatkan ke mic, kemudian sebagian vokalisnya pakai nyanyi. Di Suatu Malam. Belum bisa. Oh ya udah. PR ya, buat vokalisnya ya. Besok kalau ada undangan lagi itu dibawakan Di Suatu Malam ya. Kalau di TPA-TPI biasanya juga ada lagu tentang Isra Mi'raj yang supaya kita lebih mudah hafal. Nah, lagunya kayak satu-satu aku sayang ibu itu. Isra itu. Nah itu. Nah itu lagu itu. Ya bagus itu. Nah, dilanjut gak apa-apa dilanjut sampai selesai. Dilanjut gak apa-apa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
Kalau dari lagu TPQ ada lagi juga lagu dari TPQ itu ya memang kurang viral cuma lebih mudah, liriknya lebih mudah. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj Isra itu Nah, itu bagus. dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari Nabi berisra mi'raj ditemani malaikat Jibril naik Buraq tuh bertemu Allah menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, tepuk tangan anak-anak. Nah, itu ada itu lagunya. Pinter ini. Operatornya siapa itu? Kok bisa itu? Siapa itu? Pinter itu. Nah, sekarang kita ulas ya perjalanannya Nabi, kita ulas. Nabi itu kan lahirnya sekitar 571 Masehi. 571 Masehi. Waktu itu belum ada kalender Hijriah, masih pakai Masehi. Kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 sehingga dari beliau lahir ditambah 40, 571 ditambah 40 kira-kira berapa ayo? 600 berapa? 11. Jadi Nabi diangkat menjadi Rasul kira-kira sekitar 610 atau 611 Masehi. 10 tahun kemudian, yaitu Nabi usia 50 tahun, Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Berarti kalau dari 611, 610 atau 611 ditambah 10 tahun berarti berapa? 620 atau 621 Masehi. Itu Nabi melakukan Isra Mi'raj. Atau sekitar tahun 10 kenabian atau 11 kenabian. Sebenarnya para ulama itu beda pendapat tentang waktu Isra Mi'raj. Bahkan perbedaan pendapatnya itu sampai saya hitung itu 22. Beda tahunnya, beda bulannya, beda tanggalnya, bahkan beda harinya. Jadi ulama itu banyak pendapatnya. Ada yang bilang 10 kenabian, bahkan ada yang bilang 5 kenabian, ada yang 11 kenabian, ada yang 12 kenabian. Yang mereka sepakat itu yang jelas Isra Mi'raj itu dilakukan Kanjeng Nabi sebelum hijrah ke Madinah, sebelum hijrah ke Madinah. Bulannya itu para ulama juga beda pendapat. Yang kita kenalkan sekarang bulan Rajab ya. Kita terkenalnya sudah ada di kalender Nabi Isra Mi'raj bulan Rajab. Padahal para ulama beda pendapat. Ada yang bilang bulan Syawal, ada yang bilang Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan macam-macam. Tanggalnya juga beda, ada yang bilang 17, ada yang 27. Harinya juga beda pendapat, ada yang bilang Jumat, Sabtu, ada yang bilang Senin. Yang jelas kita ambil ilmunya saja, kita ambil pelajaran hikmahnya saja dari Isra Mi'raj. Nabi sebelum melakukan Isra Mi'raj itu ada kejadian besar ya, ada kejadian yang menyedihkan, yaitu wafatnya 2 pembela dan donatur utama Nabi, yaitu Abu Thalib paman beliau dan istrinya yang tercinta yaitu siapa? Sayyidah Khadijah itu meninggal. Nabi susah, sedih, akhirnya menyampaikan akan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Sebelum melakukan Isra Mi'raj, Nabi dibelah dadanya dulu, dibelah dadanya. Lah, Nabi dibelah dadanya ini juga unik. Ada yang bilang Nabi dibelah dadanya itu 3 kali, ada yang 4 kali. Nah, juga dadanya. Lalu kemudian sebelum Isra Mi'raj umur 50 tahun Nabi itu dibelah dadanya. Lalu Nabi melakukan Isra Mi'raj ya, seperti tadi perjalanan dari Masjidil Haram di kota mana?
Kota mana? Masjidil Haram itu. Kota Makkah. Nanti yang memperhatikan bahkan bisa mencatat beberapa hal dari peringatan Isra Mi'raj ini, kita doakan supaya bisa melakukan haji umroh ke Mekah dan Madinah beserta semua keluarganya. Yang tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, Buya Dewi, yo saya doakan juga bisa pergi umroh dan haji, tapi rodok suwe. Cuma rodok suwe. Nah, lebih cepat temannya yang memperhatikan, bahkan bisa mencatat beberapa hal tentang Isra Mi'raj, dia diambil pelajaran, ya. Kemudian Nabi ketika dari Masjidil Haram, ya, di Mekah ini, sebelum ke Masjidil Aqsa itu ternyata berhenti 4 kali. Pertama beliau itu berhenti di Thaibah. Nabi ketika berjalan, ya, naik burung itu sama ditemani malaikat Jibril, ada yang bilang bahkan ditemani malaikat Mikail juga. Berhenti di suatu tempat, Nabi disuruh turun. Nabi kiranya dengan mau turun, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Loh, Nabi kok sholat? Padahal perintah sholat kan setelah Isra Mi'raj. Nah, perlu diketahui, Nabi sholat itu bahkan sebelum Isra Mi'raj, karena syariat sholat itu sudah mulai ada sejak zaman Nabi Adam, mulai awal sudah ada. Cuma caranya tidak 5 kali dalam sehari, cuma 2 kali, pagi dan sore. Itu aja, hanya 2 rakaat. Sehingga Nabi ketika disuruh berhenti turun melakukan sholat 2 rakaat seperti biasa. Lalu kemudian ditanya sama malaikat Jibril, Nabi tahu nggak tadi itu tempat apa? Saya tidak tahu. Terus malaikat Jibril jawab, ini namanya Thaibah. Apa itu Thaibah? Tempat yang baik, tempat yang suci. Ini nanti menjadi tempat hijrahnya panjenengan, bahkan menjadi tempat wafatnya panjenengan, yang sekarang dikenal menjadi kota Madinah. Terus berjalan lagi, naik burung lagi, kemudian disuruh berhenti lagi. Berhenti Nabi, mohon untuk turun, lakukan sholat lagi 2 rakaat. Sholat. Setelah sholat ditanyai, Nabi itu tidak pakai tanya, kemudian ditanyai malah sama malaikat Jibril, Nabi tahu gak ini tadi tempat apa? Tidak tahu. Ini namanya Madin. Apa itu Madin? Madin itu adalah Syajaratun Musa, tempatnya Nabi Musa menerima wahyu pertama. Kemudian jalan lagi, naik buruk, berhenti lagi. Nabi mohon berhenti, turun untuk sholat lagi. Sholat, setelah sholat ditanya sama malaikat Jibril. Pokoknya Nabi itu gak banyak tanya, justru malaikat Jibril yang ngajak bicara. Nabi tahu ini tadi yang tempat ketiga tempat apa? Saya tidak tahu. Apa ini namanya? Ini namanya Tursina, Gunung Tursina atau Bukit Tursina. Tempat apa ini? Tempat Nabi Musa takallum atau audiensi, ya, berbincang-bincang dengan Allah, menerima wahyu. Lalu jalan lagi naik buruk. Di tempat yang keempat ini belum sampai Baitul Maqdis, masih di tengah perjalanan. Berhenti lagi di suatu tempat, malaikat Jibril nyuruh turun. Nabi mohon turun untuk sholat lagi 2 rakaat sholat. Setelah sholat ditanyai, ini tempat apa Nabi? Saya tidak tahu. Ini namanya Baitul Lahmi atau disebut Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Berarti Nabi tadi sholatnya dalam perjalanan berapa kali? 4 kali. Yang pertama di mana? Thaibah, pinter, yaitu kota Madinahnya Nabi. Yang kedua di mana? Madin, bukan Madinah, Madin. Ya, tempatnya Nabi Musa menerima wahyu pertama. Yang ketiga di mana? Tursina, tempat Nabi Musa beraudiensi atau takallum dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian yang keempat di mana? Bethlehem atau Baitul Lahmi. Setelah itu jalan lagi naik buruk sampai di Baitul Maqdis. Kalau
kira-kira jarak antara Mekah sampai Baitul Maqdis itu kira-kira 1239 atau 340 km. 1240 km kira-kira. Tapi jenengan coba pakai Google Map, jenengan ukur Masjidil Haram Makkah Arab Saudi, tujuannya Masjidil Aqsa Yerusalem. Itu kira-kira jalannya malah 1486 kilo jaraknya itu. Jadi ribuan kilo jaraknya itu. Kemudian sampai di Baitul Maqdis, Nabi malah bertemu arwahul anbiya wal mursalin, para arwah-arwah para nabi. Lalu Nabi imami sholat. Makanya Nabi itu disebut khotamul anbiya wal mursalin, imamul anbiya wal mursalin, nabi terakhir, rasul terakhir, plus sebagai imamnya para nabi, para rasul. Karena Nabi itu ngimami mereka di Masjidil Aqsa. Lalu Nabi ditawari minuman sebelum naik ke langit ya, sebelum Mi'raj ditawari minuman. Satu minuman arak, satu minuman susu. Nabi pilih yang mana? Susu, arak, Nabi milih yang susu. Nah, susu ini karena fitrahnya manusia itu putih, bersih, tanpa dosa. Lalu naik Mi'raj ke langit. Nah, FYI, ya ini ada fun fact juga. Nabi ketika naik ke masjid, mau naik Mi'raj, itu kakinya beliau itu nginjak satu batu sofrok ya, satu batu diinjak untuk pancatan ya, untuk pijakan ke buruk. Dilalah batunya ini mau ikut naik, sama malaikat Jibril dilarang, batu nggak boleh ikut naik. Yang diperintah Allah untuk Mi'raj itu hanya Nabi Muhammad, ditemani dinaiki buruk sama ditemani malaikat Jibril. Kamu nggak boleh ikut. Tapi batu ini ngeyel pengen ikut naik. Akhirnya beliau nurutnya sama Nabi Muhammad. Ya Sokro, hei batu, ya hei Sokro, jangan ikut naik, kamu tunggu saja di sini. Nah, batu itu, ya, ini fun fact ya, batu itu karena sudah naik tapi nggak mau kembali ke tanah. Jadi sampai sekarang batu itu ngambang di udara. Itu adanya di Masjidil Aqsa. Itu ada kubah itu Sokro sebutannya. Di situ ada kubah, nggak boleh dilihat, emang orang biasa gitu. Di dalamnya itu ada batu yang ngambang, tidak di atas tanah, tapi juga tidak naik ke langit, jadi ngambang di tengah-tengah. Oh, kemudian singkat cerita Nabi naik ya. Nabi naik ditutupi sama jin ifrit ya. Sama jin ifrit ada nyala obor, dikejar api. Kemudian Nabi bertanya, itu apa itu? Itu adalah jin ifrit mau mengejar kita, menghalangi kita untuk Mi'raj ke langit. Apakah Nabi pengen saya ajari kalimat yang bisa menghalangi jin ifrit itu atau memadamkan apinya jin ifrit? Ya mau. Kemudian diajari doa ta'awud itu, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammat dan seterusnya itu. Terus akhirnya naik ya, singkat cerita naik ke langit pertama. Naik ke langit pertama ini bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam, mbah kita semuanya. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Langit kedua ini malah ketemu dua nabi, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Kenapa dua nabi ini kok jadi satu? Karena nabi ini selevel ya. FYI juga fun fact, dua nabi ini adalah dua nabi yang jomblo ya. Dua nabi yang wafat belum pernah menikah. Nah, jadi kalau sampai akhir hayat nggak pernah menikah, mungkin meniru Nabi Yahya, Nabi Isa. Saking rajinnya ibadah sampai lupa menikah. Dan memang wafatnya masih muda. Kemudian naik lagi ke langit keberapa tadi? Satu Nabi Adam, yang kedua langit kedua Nabi Yahya, Nabi Isa. Kemudian naik lagi bertemu dengan Nabi yang ganteng sekali, sekarang sama seperti
Yusuf alaihissalam. Lalu naik lagi ke langit keempat, bertemu Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik lagi ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu naik lagi beliau sampai ke Baitul Ma'mur, ya. Baitul Ma'mur itu adalah kiblatnya para malaikat, tawafnya malaikat. Jadi kalau di bumi itu kita punya Ka'bah, Masjidil Haram. Kalau Ka'bah Masjidil Haram itu ditarik ke atas tembus langit ya ke-7, naik ke atas lagi itu tembus Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Bahkan Baitul Ma'mur itu juga menjadi tempat singgahnya Al-Quran dulu di Baitul Izzah. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ya sebelumnya juga melihat surga dan neraka dan macam-macam penghuninya. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Awalnya berapa? Awalnya 50 waktu. Awalnya Nabi itu menerima saja. Lalu kemudian turun ketemu Nabi Musa, diajak ngobrol. Dapat apa tadi? Dapat perintah sholat 50 waktu. Oh enggak kuat. Anak-anak MTS Ketanggung enggak kuat itu kalau 50. Nah, kurangi, minta diskon lagi, diskon sampai alhamdulillah dapat berapa? 5 saja. Ketika ke Nabi Musa itu Nabi Musa masih nyuruh untuk kembali. Kamu 5 itu masih belum kuat. Anak MTS Ketanggung itu masih ada yang belum sholat 5 waktu. Ya enggak? Ada enggak? Masih ada yang belum kuat, minta dikurangi lagi. Nabi Muhammad bilang, "Qadis tahyaitu." Saya sudah malu sama Allah. Insya Allah umat saya, anak-anak MTS Ketanggung, insya Allah kuat menjalankan sholat 5 waktu. Akhirnya turun. Nah, turun membawa perintah sholat 5 waktu. Itu cerita singkatnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan anak-anak semua, bahwa peringatan Isra Mi'raj itu momentum kita untuk memperbaiki sholat kita, untuk meneliti sholat kita lagi. Siapa yang sholatnya sudah full 5 waktu, angkat tangan. Sholatnya sudah full 5 waktu, angkat tangan. Anak-anak kelas 7, kelas 8 ada 5 waktu sudah. Kok cuma sedikit ya? Yang sudah full 5 waktu jujur sudah full 5 waktu. 1, 2. Ya yang belakang alhamdulillah diturunkan ya, diturunkan. Yang sholatnya ya sudah. Yang sholatnya baru 4 waktu, subuhnya nggak bisa. 4, yang 4 waktu siapa? Yang nggak bisa apa mas? Yang nggak bisa apa? Yang subuh, ya subuh mungkin sulit gitu. Dulu masa nggak bisa? Oh di sini kok dulu. Masa dulu nggak bisa? Bisa. Yang masih 3 kali sehari masih 3 kali kayak minum obat. Oh 3 kali soalnya. Ada yang cuma 3 kali. Yang nggak berarti apa sampean? Yang nggak sholat dah, sampean. Yang nggak sholat apa berarti? Yang belum bisa sholat apa? Musuh sana asal. Kenapa kok asal gak iso? Karena selen, boleh betul sekolah. Ayo. Yang sehari cuma 1 kali tok. Ayo. Mau ada? Wah, nah itu diperbaiki lagi ya. Apalagi begini, saya apresiasi setinggi-tingginya yang bisa sholat berjamaah 5 waktu. Angkatan 5 waktu berjamaah ada. Sholat berjamaah 5 waktu. Keren tak ini? Ayo, ada. Ada 5 waktu loh ya. 5 waktu jujur. Tak kasih hadiah. Ayo jujur tapi jujur ya. 5 waktu. Maju nggak apa-apa, maju tak kasih hadiah. Tak transfer sekarang guys. Saya punya ini semua yang jujur. Ayo
Buat contoh teman-temannya. Ayo. Ya perempuan nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, kasih tepuk tangan. Oh, oke. Tak kasih ya dia nanti. Janji saya. Nah, oh ini teman kita. Berdiri aja berdiri. Lebih terhormat daripada. Jadi namanya siapa? Lutfi. Kelas 7B. Yang 7B angkat tepuk tangan 7B. Teman-teman yang 7B angkat tangan. Nah, oh 7B juga. Nah, ini ada temannya Lutfi yang alhamdulillah jujur deh salat 5 waktu berjamaah deh. Masya Allah. Kalau subuh di mana subuh? Rumahnya mana rumahnya? Opo Bebe. Masjid apa namanya? Oh Pak, siapa itu namanya? Pak Kuncoro. Oh Laukun aja. Ya ini termasuk teman juga berarti ini Laukun aja. Kalau dulu di mana? Di sekolah. Kalau asal? Di masjid Laukun aja juga. Maghrib? Isanya? Oh Masya Allah. Terima kasih Mas. Siapa tadi namanya? Mas Lutfi. Ya kita duduk nanti kita kasih hadiah. Nah, nanti tolong saya diingatkan ya. Kalau saya lupa saya diingatkan. Nah, sampean hafal nomor rekeningnya orang tua sampean enggak? Hafal nomor rekeningnya orang tua sampean? Apa? Ya apa? Ya wes. Nanti tak kasih cash saja. Tak kasih cash saja wes. Oh, alhamdulillah saya senang sekali. Ya, terima kasih dewan guru yang sudah mengajarkan kepada anak didiknya bisa sholat 5 waktu ya. Ini tidak terlepas dari jasa jenengan semua, dari dorongan orang tua juga, dari masyarakatnya karena mungkin hidupnya Mas Lutfi berada di sekitar Masjid Laukun aja. Saya senang. Nanti saya titip salam sama Pak Kuncoro ya. Nah, insya Allah tak kasih. Jadi saya tak kasih hadiah. Nanti saya kasih cash saja. Saya senang saya. Alhamdulillah punya teman seperti itu. Karena sulit sekali ya. Jenengan itu sekarang mohon maaf ya. Untuk jaga sholat 5 waktu saja sulitnya memang bukan main Mas. Harus dilatih mulai dari sekarang. Bahkan kalau tidak dilatih mulai dari SD, mulai dari MI, kalau mau mulai sekarang itu berat sekali, cobaannya berat sekali. Jenengan ada cobaan dari teman, cobaan dari keluarga, mungkin mohon maaf ya, jenengan juga lihat bapak ibuku loh gak sholat, bapakku kerja tok, ibuku yo tiktokan tok, yo akhirnya anaknya ora gelem sholat. Apalagi jenengan mungkin tinggalnya jauh dari masjid, jauh dari musola, tiap hari HP-an, itu banyak cobaan. Tapi mulai dari sekarang, ayo kita perbaiki bersama-sama. Minimal sholatnya dulu aja. Mungkin belum bisa seperti Mas Lutfi berjamaah nggak apa-apa. Sholatnya di rumah saja 5 waktu. Coba HP-nya digunakan yang baik, dipasang alarm. Kalau bisa alarmnya dikasih judul. Alarm itu dikasih judul bisa nggak ya? Alarm dikasih judul kan bisa. Alarm bangun pagi, alarm sholat subuh kan ada ya. Nah itu dikasih nama, alarmnya dikasih nama. Sholat subuh. Dan kalau bisa alarmnya jangan 1 kali. Umpama kalau sholat subuh itu kan jam 4:15 ya, jam 4:15 insya Allah sudah sholat subuh. Jam 4:15 dipasang alarm. Kalau masih belum bangun jam 4:20, belum bangun lagi jam 4:30, seterusnya seperti itu. Biar HP ini terus membangunkan sampean. Nanti dulu juga seperti itu, asal maghrib bisa seperti itu, biar diingatkan terus. Bahkan kalau punya bestie ya, punya bestie ya, punya. Yang punya bestie angkat tangan. Konco kentel, konco plek, angkat tangan. Nah, punya bestie ya, wis. Mulai sekarang sampean WA ke bestie sampean ke konco kentel sampean. Kalau bisa mulai sekarang saling mengingatkan sholat. Wis, konsisten mengingatkan sholat. Mbak, ayo sholat. Mas, ayo sholat. Din, ayo sholat. Wis. Ada yang punya adik-adikan, mbak-mbakan, ada yang punya adik-adikan, mbak-mbakan, itu juga mengingatkannya sholat, ya. Jangan cuma mengingatkan drakor, ya. Sudah nonton drakor ini belum? Untuk aja dilihatnya, ya. Sholatnya diingatkan, ya. Karena masya Allah ya, orang kalau sudah bisa sholat 5 waktu itu mendapatkan barokah manfaat yang luar biasa.
Ini beberapa saja ya, tidak semuanya. Yang pertama, orang kalau bisa sholat 5 waktu itu dapat pahala seperti sholat 50 waktu, seperti perintah Allah yang pertama. Karena apa? Karena meskipun kita perintahnya itu hanya sholat 5 waktu dan kita bisa kerjakan dengan konsisten 5 waktu itu meskipun belum bisa jamaah, tapi kita mendapatkan pahala 50 sholat. Karena kaidahnya al-hasanah di asyri amta lihat, satu kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali, itu pahalanya. Kemudian yang kedua, orang kalau sudah mau sholat bisa berjuang mendirikan sholat, itu sama saja mendirikan agama Islam. Karena tiang agama Islam itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Kalau orang ngaku punya agama Islam, berarti tandanya adalah sholat 5 waktu. Yang ketiga, dijanjikan Allah surga. Jadi bainahu wa bainallah wa'dun, kana bainahu wa bainallah wa'dun. Dia sama Allah sudah buat perjanjian, yaitu perjanjiannya oleh Allah, dari Allah dijanjikan masuk surga. Dan kalau yang janji adalah Allah, Allah itu maha menepati janji. La yukhlifullahu mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Kemudian pahala sholat itu tidak hanya ketika mengerjakan saja. Mulai dari wudhu kita sudah dapat pahalanya. Dosa-dosa kita dibersihkan, ya. Kemudian kita dapat penjagaan malaikat. Derajat kita dinaikkan oleh Allah. Itu pahala-pahala mulai dari sebelum sholat bahkan. Mulai dari wudhu. Ketika sholat kita dapat ketenangan hati, ketentraman. Bahkan para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika sumpah beliau melaksanakan sholat. Kemudian sholat juga bisa melatih kita menjadi anak atau menjadi orang yang lebih disiplin, lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih tertib. Karena sholat itu kan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu-waktunya, tidak boleh dilanggar seenaknya, harus ada porsi-porsinya. Itu melatih kita disiplin. Waktu segini saya harus sholat subuh, zuhur jam segini saya sudah harus sholat zuhur, asar, maghrib, isya, seterusnya. Itu melatih kita disiplin. Kemudian sholat itu juga menjadi tanda bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi kalau selama ini dengan punya hajat, pengharapan, punya harapan, punya cita-cita, kok merasa saya sudah berdoa kok belum dikabulkan, saya punya hajat kok selama ini belum dikabulkan, nah mohon dilihat sholatnya kembali. Allah tidak mengabulkan doa kita selama kita belum bisa mendirikan sholat secara tertib dan baik, ya sholat 5 waktu. Umpama jenengan belum bisa jamaah nggak apa-apa, belum bisa sholat kok dia nggak apa-apa. Wes sholatin pokoknya sholat lumai nggak masalah. Yang penting bisa 5 waktu. Kalau bisa itu diperjuangkan ya pakai jadwal. Barang siapa yang bisa sholat 40 hari ya secara berturut-turut, itu berarti seterusnya dia akan lebih bisa menjaga. Karena cobaannya itu di 40 hari. 40 hari belajar sholat subuh dengan tertib. Kalau bisa tadi seperti Mas Lutfi tadi, sholat berjamaah. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan ini yang mau diperhatikan ya. Orang kalau berani meninggalkan sholat itu pilihannya cuma 2, Mas, Mbak, ya. Orang meninggalkan sholat itu alasannya cuma 2, tidak ada yang ketiga, mesti cuma 2. Satu, males. Yang kedua, tidak mempercayai sholat, cuma itu. Sampai meninggalkan sholat itu alasannya karena males atau tidak mempercayai sholat. Ayo. Tidak mempercayai kewajiban sholat apa karena males? Ayo. Nah, pilihannya cuma 2. Kalau pilihannya adalah tidak mempercayai kewajiban sholat, naudzubillah, kafir dan murtad, ya. Langsung seketika murtad. Meskipun dia sekolah di MTS,
tidak peduli. Kata kalau dia meninggalkan sholat karena tidak percaya kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat, murtad dan kafir. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau dia tidak sholat karena males Pak, ribet, larang wudhu sih, larang rukuan sih, larang sarungan sih, larang celongan, males, enak HP-an aja. Kalau males maka dosa besar. Bahkan dosanya itu sampai 15. Yang 6 itu siksaan di dunia, yang 3 ketika mau meninggal, yang 3 ketika di alam kubur, dan yang ketiga di akhirat. Jadi 15 ini berturut-turut terus. Yang pertama, ketika orang meninggalkan sholat itu karena males, ya, dia diberi siksaan 6 jenis siksaan di dunia. Yang pertama, umurnya tidak berkah, hidupnya tidak berkah. Apa tandanya umurnya tidak berkah? Dia melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat. Ya, dengan titeni anak teman sampean, anak siswa atau teman sampean yang sukanya melakukan perbuatan sia-sia tidak bermanfaat. Disuruh gurunya nulis, gak nulis. Disuruh gurunya ngapalkan, tidak ngapalkan. Disuruh gurunya sholat duha, tidak sholat duha. Disuruh gurunya baca Quran gamisan, tidak ikut gamisan. Yang dilakukan malah hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, malah sia-sia. Itu tandanya umurnya sia-sia, umurnya tidak barokah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kesolehan di wajahnya menjadi semakin berkurang. Orang kalau soleh, ya, itu tidak usah ditunjukkan, dipamerkan, sudah kelihatan dari wajahnya. Pancaran cahayanya sudah, auranya kelihatan. Atau kalau sekarang vibe, ya, ada vibe kesolehan itu kerasa. Orang kalau soleh itu vibe-nya kerasa, auranya kerasa. Nah, orang kalau meninggalkan sholat karena males, itu auranya semakin menurun dan bahkan hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, amal baiknya tidak dicatat oleh Allah. Dia melakukan kebaikan malah tidak dicatat, bahkan ditolak oleh Allah. Itu ancamannya. Karena apa? Karena dia melakukan amal baik yang utama menjadi fondasi tidak dilakukan, malah amal yang lain dilakukan. Dia tidak sholat tapi sodako. Nah, kemungkinan bahaya ini sodakonya apakah bisa diterima oleh Allah? Wallahualam. Karena dia meninggalkan sholat. Nah, hati-hati sekali. Kemudian yang keempat, doanya ditolak oleh Allah, ditutupi oleh langit. Jadi doanya berhenti di antara langit dan bumi, tidak bisa ke Allah. Yang kelima, tidak mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Kita kalau sholat itu kan kita mengucapkan doa di tahiyat itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi orang sholat itu kan kita mendoakan diri kita assalamu alaina, plus juga mendoakan orang-orang yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, yang didoakan oleh orang sholat itu adalah orang-orang yang soleh. Sedangkan orang sholat tidak termasuk orang soleh, sehingga dia tidak mendapatkan doa orang soleh. Bahkan ketika jenengan mendoakan, ketika seperti tahlilan itu, nah, ketika baca tawasul ila hadratin Nabi Mustafa sampai kepada muslimin muslimat, itu orang yang nggak sholat nggak bisa dapat kebahagiaan. Makanya hati-hati. Yang keenam ancamannya, kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka dia dibenci masyarakat, dibenci temannya, dijauhi temannya, dijauhi masyarakat sekitar. Jangan kira jangan dibenci itu karena biar saya hidup sendiri, saya mau mandiri, enggak. Karena Allah sudah mulai menghindari sampean. Allah kalau membenci kita, maka orang manusia sekitar kita, masyarakat juga ikut membenci kita. Itu otomatis. Itu 6 siksaan Allah bagi orang yang tidak sholat karena malas di dunia. Nanti ketika akan meninggal, nazak sakaratul maut, itu diberi siksaan lagi oleh Allah. Satu, matinya dalam keadaan terhina, matinya mati jelek, belum mati
Apa mati kecantol, mati opo. Matinya tidak husnul khotimah. Kemudian matinya dalam keadaan kelaparan. Kemudian yang ketiga, matinya dalam keadaan kehausan. Itu ketika nazar itu sudah merasakan tiga ini. Nanti ketika mati, ya, ketika bongkok, orang yang tidak sholat ini, kenapa dikatakan wafat kalau nggak sholat? Orang yang nggak sholat ini bongkok mati, kemudian dimasukkan ke kuburan, itu dia diberi 3 siksaan lagi, yaitu kuburannya dipersempit oleh Allah. Makanya kan ada orang yang meninggalkan sholat itu ketika dimasukkan kuburan tidak muat, padahal sudah diukur pakai bambu, sudah diukur pakai meteran. Ini ukurannya sekian, 2 kali 1, diukur, dimasukkan nggak cukup, diperlebar lagi, diperpanjang lagi, dimasukkan nggak cukup, dimasukkan nggak cukup, akhirnya dilempit. Jadi perutnya ini agak nekuk, bahkan kakinya agak nekuk karena dia dihimpit oleh bumi. Bumi itu tidak mau menerima orang yang tidak sholat, dicepit oleh bumi. Yang kedua, ketika sudah ditinggalkan oleh petazia langsung mendapatkan siksa kubur berupa api. Jadi sudah dibakar oleh api dalam kubur. Yang ketiga, dia ditemani dengan syajarul akrab, yaitu ular yang besar. Kalau di kita namanya anaconda, ya. Anaconda yang menyiksa orang yang tidak sholat. Itu 3 siksaan di alam kubur. Nanti ketika di akhirat, ya, ketika di akhirat itu diberi siksaan lagi, yaitu hisabnya berat sekali. Amal kebaikannya ringan, tapi amal keburukannya menjadi berat. Kemudian dibenci oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak beri rahmat kasih sayang oleh Allah. Dan yang alhamdulillah yang ketiga dimasukkan nerakanya Allah. Itu 15 siksaan yang diberikan Allah kepada orang yang tidak sholat. Semoga kita semuanya, ya, dilindungi Allah dari semua siksaan itu, dan Allah memberikan hidayah, inayah, taufik, kekuatan kepada kita untuk bisa mendirikan sholat 5 waktu. Syukur-syukur alhamdulillah, seperti Mas Lutfi tadi, kita bisa sholat 5 waktu secara berjamaah, ya. Nanti mungkin Mas Lutfi bisa mengajarkan tips ke teman-temannya, ya, caranya bagaimana supaya bisa sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu caranya bagaimana, tipsnya seperti apa, latihannya seperti apa. Dan ini Mas Lutfi masih kelas 7, mohon Mas Lutfi cari teman yang baik, cari circle yang baik, ya, biar sampai tetap menjadi anak yang soleh dan bisa-bisa menularkan kesolehannya kepada teman-temannya yang lain, dan kesolehan jenengan semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah. Amin ya robbal alamin. Ini langsung doa oleh urutan doa sudah. Oke, monggo anak-anak mohon untuk menghadap ke sini semuanya, duduk yang rapi. Kita berdoa sejenak, ya. Kita berdoa supaya kita diberi oleh Allah, diberi hidayah, rahmat dan sayang Allah, supaya kita semua menjadi anak yang soleh solehah, sukses selamat dunia sampai akhirat. Ala dunia wa ala kulli solehah wa ala kulli ma salafun soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatta yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.